Sa bagus sana. Karena saja lu tak skip sih sebanget. Osak banget. Pencahayaannya Iya, kurang terang. Ini program beasiswa kedokteran. Ya, berasal anggarannya dari sedekah para pegawai negeri. Para pegawai negeri di Lombok Tengah setiap bulannya bersedekah Rp5.000 garis miring seikhlasnya, dan itu terkumpul sekitar 100 juta per bulan. Nah, berapa orang yang akan kita sekolahkan? Kami bekerja sama dengan Universitas Mataram, dan sekolahnya di mana? Di Universitas Mataram, dan itu jurusan kedokteran. Nah, setelah kami sharing dan hearing dengan pihak universitas, rektor, warek dan lain sebagainya, maka kita dari uang yang kita kumpulkan itu bisa mendapatkan kuota 10 orang. Tapi memang kami punya program akan kita sekolahkan, kuliahkan 10 orang jadi dokter,
namun mereka harus menghafal Quran 30 juz. Luar biasa. Nah, program ini hajatannya, kalau kita melihat undang-undang fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, maka bukan saja menjadi tugas bupati, namun ini adalah tugas semua kita di Kabupaten Lombok Tengah secara khusus dan ya Indonesia, Nusa Tenggara Barat. Karena fakir miskin ini harus dipelihara oleh negara. Dan siapa yang akan ambil bagian terdepan? Tentu pemerintah. Nah, maka kami ikhtiar untuk memohon sedekah kepada seluruh pegawai negeri yang ada di Kabupaten Lombok. Dan alhamdulillah itu bisa. Hari ini kami mohon sedekah sudah mencapai baru 8 bulan. Kurang lebih sekitar 887 juta. Dan kami punya uang kurang lebih 1,2 miliar. Uang ini berasal dari Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah atau Basnas Kabupaten Lombok Tengah, yang itu dikelola, uang tersebut dikelola oleh Yayasan Peduli Yatim namanya. Yayasan Peduli Yatim ini adalah yayasan yang pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bentuk. Pendirinya bupati, ketuanya sekda, pengurus-pengurus lainnya kepala dinas. Kenapa bukan nama tapi pakai jabatan? Begitu kami berhenti nanti jadi bupati, bupati berikutnya yang kelola. Begitu sekda selaku ketua berhenti jadi sekda, sekda berikutnya yang akan mengelola uang ini. Nah, sehingga nanti secara berkelanjutan. Dan yayasan ini ex officio pemerintah daerah. Kenapa harus jurusan kedokteran? Atau memang karena kita kekurangan dokter? Banyak orang yang menguliakan orang-orang penghafal Quran. Tapi memang ada dua alasan saya. Pertama adalah kita memang kekurangan dokter. Rasio dokter itu 1 per 1000. Artinya kalau jumlah penduduk itu 1.060.000, maka kita harus punya dokter 1.060 orang. Kita di Lombok Tengah ini baru punya 202 orang. Saya melihat ini masih jauh, dan kondisi ini saya pikir sama kabupaten lain dengan kabupaten Lombok Tengah dan kabupaten lain di Nusa Tenggara Barat. Bahkan kita jauh lebih banyak dokter dibandingkan beberapa kabupaten yang kami tidak akan sebut itu. Iya. Kedua, saya berpikir penghafal Quran ini, para hafizah ini menghafal 6.666 ayat. Masa sekedar nama-nama atau rumus nama-nama obat, bodrek, susitan, apa namanya lagi? Bintang 7. Panas ya ada lain sebagainya, masa enggak dihafal? 6.666 ayat saja dihafal. Apalagi kelas bodrek, antalgin, susitan, kira-kira begitu. Kita ini hanya mampu menghafal sampai 9. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Kalau para penghafal Quran, udah bayangkan saja 6.666 ayat, 30 juz, kemudian ada berapa surat itu? 114 surat. Itu dihafal, dilalap habis. Masa yang gitu-gitu enggak apa? Kira-kira seperti itu. Pak Bupati, kegiatan ini kan berlangsung setiap tahun atau? Kami rencanakan setiap tahun. Ini adalah program tahunan yayasan. Karena memang di Lombok Tengah ada Hari Rahman Rahim Day. Kita mengumpulkan anak yatim dan kita bagi uang 1,2 miliar sama-sama 100.000 di 12.137 orang yang berasal dari 12 kecamatan, 139 desa dan kelurahan. Dan itu kita kumpulkan di Hari Rahman Rahim Day itu. Nah, Hari Rahman Rahim Day ini adalah hari yang sudah diperbubkan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Dan alhamdulillah satu-satunya hari ini di Indonesia ini. Kalau di barat itu ada Valentine Day, kalau di Lombok Tengah ada Rahman Rahim Day. Ada hari kasih sayang bagi anak yatim. Nah, program memohon sumbangan 5.000 di setiap pegawai ini. Insya Allah kayaknya satu-satunya ini di NTB ya. Mudah-mudahan tidak tahadus bin nimah tidak menjadi kesombongan. Iya, satu-satunya.
Dan terus ini berjalan. Nah, untuk Hari Rahman Rahim Day itu besok kita tidak bagi uang yang berasal dari Basnas itu. Kita akan kumpulkan, kita akan gabung dengan uang sodakoh dari pegawai negeri itu. Itulah yang kita akan pakai untuk menyekolahkan para hafizah 30 juz untuk menjadi dokter ini. Sampai sudah. Dan begitu mereka selesai jadi dokter, mereka lah nanti yang akan merawat anak-anak yatim yang begitu banyak di Kabupaten Lombok Tengah ini. Lalu kemudian kami bersama pengurus, Perkompinda dan lain sebagainya, yayasan sudah menyiapkan tanah kurang lebih sebanyak 1 hektar lebih ya. Ini Pak Kadis juga pengurus, itu ada adik-adik kesehatan pengurus. Nah, tanah itu untuk kita membangun klinik. Begitu selesai 10 orang dokter ini, nanti dia bekerja di klinik tersebut. Di sanalah mereka akan merawat orang tua, jompo, janda, lalu kemudian anak-anak yatim yang begitu banyak di Kabupaten Lombok Tengah ini. Nah, nanti Rahman Rahim Day itu kalau kita tidak bagi uang, kita akan adakan apa? Kita adakan acara nanti di Rahman Rahim Day. Tetap yatim ini akan nyumbang. Kami sudah bagi-bagi tugas. Dinas Kesehatan nanti 1000 sekian, Dinas Pendidikan 1000 sekian yatim. Itu akan kita santuni sesuai dengan kemampuan kita dan akan kita kerja keras untuk mereka. Nah, pada hari itulah kita akan membuat fakta integritas. Surat pernyataan bagi para hafizah yang akan pergi bersekolah. Fakta integritas itu kurang lebih begini. Apabila kami selesai nanti menjadi dokter, maka kami akan bekerja di klinik peduli yatim dengan catatan 1. Nah, misalnya ini akan menggratiskan seluruh anak yatim yang berobat di klinik dimaksud. Nah, kemudian akan menggratiskan orang tua jompo di klinik tersebut, para janda-janda termasuk ya janda muda juga. Iya. Dan kami sudah tahu tim hafal itu. Ya, janda ini ada 6.002 banyak. Iya. Bergeser ke satu hal terkait dengan kondisi Oh ya. jadi bagaimana selanjutnya. Makasih. Kami punya ketua tim di sini namanya Tuan Guru Haji Sabarudin dan beberapa teman, dan tim ini berasal dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Dan ini ada Dr. Haji Sabarudin, ada Dr. Hamdan, kemudian ada rata-rata teman-teman ini berasal dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Mereka lah yang mengetes orang-orang ini hafal 30 juz. Dan ada program yang hajatannya adalah melihat dari dekat dia kategori miskin atau kurang mampu, kurang berada, apa saja namanya harus didatangin. Ternyata orang-orang miskin yang hafal Quran ini banyak sekali. Kami kaget melihat kondisi-kondisi seperti ini. Kami diceritakan, langsung kami koordinasi Dinas Pendidikan, kemudian Pak Dandim, Direktur Rumah Sakit, Dinas Kesehatan. Ayo coba kita lihat sebentar, saya bilang. Seperti apa? Memang ternyata penting nih Pak Dandim untuk mendapatkan perhatian. Hari ini kami juga sekaligus membawa ada asbes, ada semen. Mana yang bisa dan harus dapat dilakukan untuk kita selesaikan rumah ini. Ya, listrik, tukang listrik kami minta PLN. Nah, kalau ada air masuk di sini kami tugaskan mana PDAM, Direktur PDAM. Nah, itu. Direktur PDAM, saya minta saudara bawa kasur, bawa apa sini. Ya. Artinya sebelumnya rumah orang tua Ida ini belum pernah mendapat bantuan dan belum kami salah sebagai pelayan ini. Tapi memang luput dari informasi. Tidak ada informasi yang kami terima. Setelah kami terima, kami koordinasi dengan Pak Dandim tadi malam, jam 1 malam kami telepon, tapi sedang istirahat ini beliau. Kepala Dinas Pendidikan, kemudian Kepala Dinas Kesehatan tadi malam saya telepon jam 2.